Oke, sip. Oke, kita garis dulu. Sebelah sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dunia cacing ya. Nah, kelihatan? Kelihatan mau enggak? Dulu atas. Cacing. Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau kita membahas mengenai cacing, cacing ini sebetulnya ada 3 ya. Mereka ada 3 kelompok. Yang pertama Platyhelminthes. Yang kedua Nemathelminthes. Dan yang ketiga Annelida. Untuk Platyhelminthes disebut juga sebagai ya. Disebut juga sebagai cacing pipih. Nah, sedangkan Nemathelminthes disebut juga sebagai cacing benang kalau sesuai namanya dari kata nema ya, artinya benang. Kalau Annelida ini disebut dengan cacing cincin. Oke, nah pastinya dari ketiga cacing ini memiliki perbedaan dan juga persamaan kan? Persamaannya apa? Kalau Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan juga Annelida, mereka bertiga sama-sama lapisan tubuhnya triploblastik. Ini juga sama, triploblastik. Triploblastik gitu ya. Oke. Tapi kalau Platyhelminthes, dia triploblastiknya triploblastik acelomata. Jadi walaupun 3 lapis tapi tak berongga. Sedangkan untuk yang Nemathelminthes dia sudah berongga tapi rongganya belum jelas, makanya disebutnya rongga palsu atau pseudocelomata. Begitu. Dan yang ketiga ini sudah berongga, jadi sudah ada rongga sejati, makanya disebutnya triploblastik celomata. Ya. Oke ya, jelas ya. Nah, kali ini Ibu akan bahas dulu satu persatu. Ibu akan mulai dulu dari Platyhelminthes ya. Oke. Ini papan tulisnya kecil ya. Bentar. Ibu mundurin aja dulu ya. Bentar. Nah, ini ya. Oke. Yang pertama kita masuk dulu ke dunia Platyhelminthes. Nah, apa sih arti dari Platyhelminthes? Platyhelminthes berasal dari 2 kata, yaitu platy dan helminthes ya. Nah, platy berasal dari kata plat. Do you know plat? Plat is a datar, ya pipih gitu. Sebentar Ibu sapa dulu. Bagi yang baru hadir, boleh silakan dinyalakan kameranya ya. Raffi, kemudian Aido, Kira, Rara, Gaisa, ada. Silakan dinyalakan, oke.
Adele, you there? No. Latih. Latih artinya datar atau pipih. Helminthus artinya cacing. Maka dari itu berarti helminthus berarti cacing pipih. Gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu apa saja yang menjadi ciri-ciri umum dari cacing kelompok Platyhelminthes ini. Pertama, tadi ya, untuk lapisan tubuhnya, dia terdiri dari 3 lapis, maka disebut sebagai triploblastik. Dan belum memiliki rongga sesungguhnya, maka disebut triploblastik acelomata. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu dengan soal-soal dan di dalam soal itu tercetus atau terucapkan ada istilah triploblastik acelomata, berarti dia adalah Platyhelminthes, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bu sebentar, ini kan dia tadi triploblastik. Berarti kalau dia triploblastik, ini lapisannya sudah ada 3 dong, ya. Sudah ada ectoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Ini sudah 3 lapis, ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua semua bentuk tubuh cacing itu kan rata-rata memanjang ya. Cuma manjangnya itu ada yang ujungnya meruncing, ada yang bagian sebelah mananya agak lebar, kayak gitu kan. Nah, khusus untuk semua cacing itu simetri tubuhnya sama seperti kita. Namanya simetri bilateral, ya. Jadi ditulis di sini simetri tubuh ini disebut dengan simetri bilateral. Nah, ya. Terus, nah, karena organ-organ mereka pun berbeda, pastinya mereka memiliki sistem tubuh yang berbeda. Nah, di antaranya pertama untuk sistem pencernaannya. Nah, ini sering ditanya juga ya. Bu, kalau sistem pencernaan dari si Platyhelminthes ini kayak gimana? Biasanya untuk sistem pencernaan Platyhelminthes itu disebutnya belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa Bu belum sempurna? Karena dia makan lewat mulut, nanti ngeluarinnya pun lewat mulut lagi, gitu ya. Jadi mereka makan lewat mulut, BAB lewat mulut, seperti itu. Kemudian untuk sistem ekskresinya ini dengan menggunakan suatu sel bernama sel api atau solenosit. Kenapa disebut sebagai sel api? Karena memang sel-sel ini kalau bergerak itu mirip dengan api, makanya disebut dengan sel api, ya. Nah, terus atau boleh si sel api ini tergabung dalam suatu sistem yang disebut dengan protonephridium. Nah, Ibu akan perbesar dulu bagaimana sih protonephridium ini. Ibu wakilkan aja oleh cacing yang sangat terkenal di Platyhelminthes ini. Dia adalah cacing planaria ya. Kalau kalian pernah lihat cacing seperti ini, nanti di pinggir tubuh itu ada sesuatu di sepanjang kaki tubuh, kurang lebih seperti ini. Dan ternyata kalau kalian lihat secara detail, bagian sini, Ibu berbesar salah satunya,
Nah, kayak gini saya. Inilah yang dinamakan dengan solenosit, gitu ya, atau sel api tadi, sel api. Oke, jelas ya. Bu, kalau proton revidium yang mana nih? Yang di sini sampai sini, yang pancar biru ini itu namanya proton revidium, begitu. Oke, jadi kalau cuma satu sel doang, ini dinamakan solenosit. Ya, jelas ya. Terus ada lagi yang perlu kalian tahu di sini untuk sistem sarafnya. Nah, sistem sarafnya itu disebut karena mirip dengan tangga, maka disebut dengan sistem saraf tangga tali. Ya. Sistem tangga tali. Selanjutnya lagi, satu lagi ya, ini untuk sistem pernafasannya atau sistem respirasi. Sistem respirasinya atau sistem pernafasannya ini dengan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya, ya, oke. Bentar, ini kok pada dimatiin ya kameranya? Pada kemana? Iya, ada mana? Kalau ada izin off cam, internetnya lagi. Oke. Kalau kira Oke, tunggu ya. Nah, coba perhatikan lagi. Untuk sistem respirasinya ini melalui permukaan kulitnya ya, atau tubuh. Begitu. Ini baru ciri-ciri secara umum saja. Oke. Nah, Ibu lanjutkan kembali. Sekarang kita ke klasifikasi dari Platyhelminth test. Klasifikasi Platyhelminth test. Ada berapa sih kelompok cacing Platyhelminth test? Ini ternyata ada 3, ya. Yang pertama ini adalah Turbellaria, atau disebut juga sebagai cacing berambut getar. Oke, siapa Bu Turbellaria ini? Nah, biasanya si Turbellaria, sebelum Ibu sebutkan siapa dia hidup soliter. Apa itu soliter? Soliter adalah hidupnya bebas. Ya, artinya bebas, jadi tidak terkekang apapun. Dia tidak parasit, dia juga tidak bersimbiosis, tidak, tapi dia bebas hidup di alam, begitu. Biasanya kalau ada cacing ini ditemukan dan memang mereka hidupnya di perairan, panjangnya kurang lebih 1 sampai 2 cm. Oke, hidupnya biasanya di perairan yang sangat bersih. Jadi kalau kalian lagi berenang di sungai, tiba-tiba ada batu di sungai, kalian buka saja batu tersebut. Kalau ditemukan cacing-cacing ini, berarti sungai tersebut airnya sangat bersih. Kenapa? Karena si cacing ini bisa dijadikan sebagai indikator air bersih. Siapakah dia? Dia adalah Planaria. Planaria. Oke. Atau nama latinnya Dudesca sp. Begitu. Oke. Nah, jadi ingat Planaria ini dijadikan sebagai indikator air bersih. Yang gimana bentuknya? Nah, ini. Ya, ini. Nah, ini. Ini si Planaria. Ingat, Planaria ini memiliki mata tunggal atau yang disebut dengan oseri. Ya, terus dia pun berbentuk pipi kecil banget. Terus dia punya keunikan. Keunikannya adalah mereka
memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau misalnya nih Ibu potong ya, Ibu si planaria ini dipotong. Nah, bukannya mati dipotong itu, tapi malah tumbuh lagi. Jadi artinya seperti ini. Nih, ini kan tadi yang habis dipotongnya begini ya. Nah, ini yang dipotongnya bagian yang potongnya ini. Nah, nanti bagian-bagian tersebut akan masing-masing akan tumbuh. Jadi seperti ini. Ini membentuk lagi seperti ini, gitu ya. Yang ini nanti berbentuk lagi seperti ini. Gitu. Nah, gitu. Oke, jelas? Terus Bu, kalau misalnya si ujung kepalanya kita belah jadi dua, gimana? Bisa. Kalaupun ini kita belah lagi, gitu ya. Ini malah nanti jadi kepala dua dia. Kayak begini. Jadi ada dua. Oke. Nah, jadi dari setelah dia atau mereka dikatakan memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Ya, itu adalah turbellaria. Jelas ya? Jadi untuk Bu, bentar, ini mereka hermafrodit atau cuma satu kelamin aja? Nah, kira-kira gimana ya? Ternyata semua Platyhelminthes ini hermafrodit, jadi boleh ditambahkan di sini. Ya, di bawah aja ya. Semuanya hermafrodit. Apa itu hermafrodit? Berkelamin ganda. Jadi dalam satu tubuh itu ada dua buah kelamin. Ada kelamin jantan, ada kelamin betina. Lah, berarti mereka membuahi diri sendiri, Bu? Tidak. Walaupun mereka berkelamin ganda, tetapi pematangan dari setiap sel-sel gametnya itu beda waktu. Jadi kalau mereka misalnya lagi lagi jadi betina, berarti artinya ovumnya yang matang. Kalau misalnya mereka lagi matangnya si jantan, berarti yang aktifnya si jantan, begitu ya. Oke. Terus jelas ya. Ini baru si turbellaria saja. Sebelumnya Ibu akan lanjutkan, tapi dipotongkan dulu ya, sebentar. Satu SMA 1. Ibu hapus ya, Ibu sudah pilih fotonya. Oh iya, bagi yang satu SMA 2, tapi yang apa namanya tidak ikut offline, nanti Ibu kirimkan ya sebentar. Ibu kirimkan dulu ya ke 1 SMA 2.
Apakah sudah terkirim? Ya, udah. Yang telat siapa? Oke. Wah, lumayan juga banyak ya. Oke, sip. Yo, yang tidak bisa oke. Mengapa? Harus ada alasannya ya. Oke, Ibu akan lanjutkan kembali. Tadi kita bahas mengenai kelas yang pertama ya, yaitu Cordelia. Sekarang kita masuk ke cacing yang kedua. Kelompok yang kedua dari pelatihan tes ini ya. Dia adalah siapa coba? Trematoda. Disebut dengan cacing isap. Oke. Nah. Oke. Biasanya si cacing isap ini, Ibu kasih penjelasannya dulu. Pertama, mereka memiliki cara hidup yang parasit. Ya. Kalau dia parasit, berarti dia harus memiliki dua inang. Ya, memiliki dua inang, yaitu ada yang namanya inang utama, ada juga yang namanya inang perantara. Inang perantara. Nah, kenapa harus ada inang-inang? Karena dengan adanya inang-inang ini bisa membantu mereka untuk melangsungkan hidupnya. Nah, si cacing isap ini ya, berarti kalau begitu namanya aja cacing isap, berarti pasti memiliki alat hisap ya, alat hisap. Nah, gitu ya, atau biasanya disebut sebagai sakar. Oke, nah terus siapa bu contohnya? Nih, bu kasih contoh sekarang. Contohnya ya, yang pertama ini ada yang dinamakan dengan cacing hati. Nah, cacing hati ini banyak jenisnya. Oke, cacing hati banyak jenisnya. Pertama, ada cacing hati dengan spesies bernama Fasciola hepatica. Nih, Fasciola hepatica. Nah, untuk Fasciola hepatica ini, untuk inang utamanya dia adalah hati sapi ya, hati sapi atau kerbau. Sedangkan untuk inang perantaranya ini adalah hati siapa? Bukan hati ya. Untuk inang perantaranya dia adalah siput limnea. Nah, di sini kalian nanti harus mengenal daur hidupnya. Oke, di sini sudah mulai ada yang namanya daur hidup. Dan setiap daur hidup tersebut tahapannya wajib hafal. Oke, kemarin pas di soal mata kalian disuruh menghafal daur hidup ubur-ubur, daur hidup obelia, gitu kan? Nah, pasti masing-masing punya singkatan. Kalau daur hidup obelia apa? Ada yang masih ingat singkatannya? Zygopleipolykwen atau apalah banyak, itu terserah ya bagaimana cara membuat jembatan keledainya, gitu ya. Kemudian kalau ubur-ubur, Jigo, Pleski, sama Evira Mendoza dan lain-lain, gitu kan. Nah, di sini sudah ada daur hidup lagi, Bu. Nah, apa saja seperti ini? Ibu gambarkan dulu. Ini adalah siklus hidup cacing hati yang bernama Fasciola hepatica. Nah, pertama begini, sebenarnya ada sapi.
nggak bisa menggambar sapi. Ya gini aja lah ya. Aku adalah sapi. Oke. Nah, si sapi yang terinfeksi oleh cacing ini mereka tidak semua, ya. Artinya hanya sapi yang terinfeksi saja gitu loh. Ya siapa Bu? Pernah nggak kalian dengar di tukang daging sapi yang sekarang melonjak naik harganya itu pernah mungkin di berita-berita di ucapan seperti ini, hati-hati dengan daging sapi yang terinfeksi oleh cacing hati, gitu ya. Nah, mereka si cacing-cacing hati si sapi yang terinfeksi oleh cacing hati ini biasanya si cacing-cacingnya itu diam di hatinya. Tapi walaupun diam di hatinya, hati-hati juga. Kenapa, Bu? Karena takutnya ada beberapa tahapan yang beredar di seluruh tubuhnya. Dan itu malah yang bisa menginfeksi kita. Nah, itu. Seperti ini ya, awalnya itu. Si sapi ini kan punya hati. Ternyata si sapi ini di bagian hatinya terinfeksi oleh cacing hati. Apa cirinya? Biasanya dari fesesnya. Jadi kalau si sapi ini BAB, nah ini feses gitu ya. Nah, lihat tadi di fesesnya. Biasanya di fesesnya itu mengandung telur. Jadi di fesesnya itu terdapat telur. Telur siapa? Telur cacing hati. Oke? Nah, jadi di dalam hati cacing, di dalam hati sapi yang terinfeksi oleh cacing hati, itu terdapat cacing dewasa, ya, cacing hati dewasa. Cacing hati dewasa ini ada jantan, ada juga betina, ya. Nanti mereka ini bisa kawin sampai akhirnya menghasilkan telur, ya. Nah, ternyata telurnya terbawa oleh feses. Oke. Nah, si telur ini nanti dia tumbuh menjadi larva yang bersilia seperti ini. Ini ukurannya besar-besar kecil, nggak kelihatan sama mata kita, ya. Nah, saat itu nah ini namanya siapa dulu, Bu? Ini namanya Miracidium. Miracidium dia akan masuk ke dalam tubuh inang perantara. Tadi inang perantaranya siapa di sini? Siput limnea. Nah, Ibu akan ceritakan di sini tentang di dalam tubuh siput limnea, ya, apa yang terjadi. Ini ceritanya tubuh siput limnea. Ada si siput limnea ini lagi jalan-jalan, ya. Tiba-tiba dia didatangi oleh Miracidium dan ternyata di dalam tubuh siput limnea ini akan tampak seperti ini. Miracidium masuk, ya, masuknya kemana, Bu? Lewat lubang yang ada di tubuh siput. Oke, lubang apapun itu. Nanti si Miracidiumnya akan tumbuh menjadi struktur seperti ini, ya. Nah, ini apa? Ini disebut dengan redia. Tapi sebelum ke redia, dia jadi sporokis dulu. Sporokis mengalami reproduksi secara aseksual di tubuh. Bentuknya sama, ya.
membelah sama. Ini namanya redia. Oke, nah si redia ini nanti tumbuh lagi jadi bentuk seperti ini. Oke, ini namanya serkaria. Nah, si serkaria karena dia sudah memiliki ekor, dia keluar. Tuh, dia keluar. Bahkan dia bisa bergerak di luar. Ya, inilah serkaria. Ceritanya si serkaria ini bergerak-gerak di luar di lingkungan gitu ya, di luar lingkungan. Nah, nanti si serkaria ini akan membentuk suatu tahap yang menyerupai kista. Jadi dia melepaskan ekornya, lalu dia membentuk struktur seperti ini. Ya, ini dinamakan sebagai metaserkaria. Dan ternyata metaserkaria ini adalah bentuk infektif dari si cacing ini. Nah, dasar si metaserkaria ya, metaserkaria ini akan mencari tanaman air. Misalnya di sini ada tanaman air. Gitu ya. Nah, si tanaman air ini akan ditempelin oleh metaserkaria. Ini metaserkaria banyak karena ini bentuknya berupa seperti kista itu kayak gumpalan gitu. Oke, nanti si metaserkaria tersebut yang nempel di rumput air gitu ya. Ini rumput ya. Ini rumput air. Bu, atau boleh tanaman air dengan rumput air, nanti kalian takutnya berpikir bahwa itu rumput gitu ya. Ibu sebutnya saja dengan tanaman air. Kalian tahu ini enggak? Kandang sapi. Tapi di kandang sapi tersebut tuh adanya dekat selokan kecil. Kalian kalau pergi ke peternakan sapi, kalian lihat aja. Pasti di situ selalu ada selokan kecil, kayak gorong-gorong kecil gitu. Buat apa sih Bu? Sebetulnya itu buat alih-alih membuang kotoran mereka. Tapi kan ya namanya juga sapi gitu ya, makan di situ ya BAB juga di situ. Namanya juga hewan. Nah, hati-hati kalau misalnya pengurusnya itu jorok, bisa jadi si rumput atau si tanaman air yang ada bisa jadi sekitar kandang sapi. Ternyata si emas-emas yang ngurusnya itu malas ngambilin muntah, ya udah ya ada di situ rumput-rumput yang ada di situ diambilin lagi, terus dimakan sama itu sama si sapi. Hati-hati nanti si rumput yang terinfeksi oleh metaserkaria bisa dimakan oleh si sapi, gitu loh. Ya, nanti si rumput ketika dimakan oleh sapi apa yang terjadi? Ya si sapi pasti akan terinfeksi lagi oleh cacing hati tersebut. Kenapa? Karena si metaserkarianya masuk ke dalam tubuh sapi dan dia akan tumbuh menjadi cacing dewasa yang ada di dalam tubuh sapi, gitu loh. Itu yang paling horor. Nah, indikatornya apa? Bahwa cacing dewasa ini hidup di dalam tubuh sapi. Indikatornya di dalam fesesnya si sapi itu mengandung telur dari cacing hati ini. Begitu loh. Terus saja begitu muter. Ya, makanya dinamakannya sebagai siklus atau daur hidup fasiola hepatika. Ibu akan dari sini dulu, yang mana tahapannya harus kalian hafal. Pertama, telur. Dari telur tumbuh menjadi mirasidium. Mirasidium nanti jadi sporokis. Dari sporokis jadi redia. Dari redia jadi serkaria. Dari serkaria menjadi metaserkaria. Dari metaserkaria baru ke cacing dewasa. Terus saja begitu. Sehingga nih lihat. Telur, mirasidium, sporokis,
kemudian media, harus pilih bagi dua ya. Papa tulisnya bagi dua lagi. Nih, telur mirasidium, kemudian tadi dari mirasidium kemudian jadi sporokis, dari sporokis jadi redia, kemudian serkaria, kemudian metaserkaria, baru cacing dewasa. Nah, itu. Bu, ini panjang sekali. Ada nggak jembatan kodenya? Ada. Nih, lihat. T. Tante. Tante Mira suka prosotin Rokdia, redia ya. Seksi merah cerah. Oke. Buangnya. Tante Mira suka prosotin, maaf agak beda. Rokdia seksi merah cerah. Nih. Tante telur mirasidium suka prosotin gabungkan jadi sporokis. Yang ini mirasidium tadi ya. Rokdia redia seksi serkaria merah cerah meta serkaria. Jelas ya? Oke. Nah, bisa apa lagi? Nih, mana yang disebut alfa 1? Nih, mirasidium disebut dengan alfa 1. Ini sering disebut nanti di sekolah, di ulangan, di apapun itu sering disebut. Larva 2 mana? Larva 2 itu adalah serkaria. Larva kedua. Larva ketiganya metaserkaria. Gitu. Oke, udah deh, nanti cacing dewasa. Dah aja. Begitu. Silakan, ada pertanyaan dulu? Nah, kalau tidak, Bu, apakah cacing hati hanya ini? Tidak. Banyak. Ya, ini baru fase hepatika. Tapi untuk daur hidupnya semua hampir sama. Terus yang membedakan jenis cacing tersebut apa? Hanya inang perantara dan inang utama. Ya, jadi Ibu contohkan di sini. Ada lagi contoh untuk cacing lain. Tadi kan baru fase hepatika cacing hatinya. Ini yang kedua ada klonosis, sinensis. Nah ini, kalau yang masuk, yuk. Klonosis sinensis ini inang utamanya. Ini adalah hati manusia. Oh my God, bisa bukan kita bisa. Tapi inang perantaranya ini biasanya bisa dari ikan, bisa dari siput. Hati-hati kalian makan escargot, ya escargot atau siput. Oke, ibu kan enak, memang cuma ya hati-hati. Oke, tapi siputnya siput apa dulu, gitu ya. Takutnya ada dalam hidup itu. Terus ikan, hati-hati juga dengan ikan. Dan ikan tertentu yang bisa menjadi inang perantara dari cacing hati. Terus ada lagi schistosoma, japonicum, nah ini inang utamanya sapi, kerbau bisa,
inang perantaranya ini bisa dari udang, sipu, gitu. Oke, jadi daur hidupnya sama. Yang paling sering dijelaskan itu yang pasti oleh ketika, ya seperti itu. Oke, satu lagi ya, satu kelas lagi. Yang ketiga, ini hati-hati dengan cacing ini. Ini sangat horor. Kelompok Cestoda yang dinamakan sebagai cacing pita. Nah, cacing pita di mana ya Bu biasanya? Cacing pita. Cerita dulu ya. Hidupnya parasit obligat. Tahu parasit obligat? Jadi benar-benar parasit, istilahnya nggak ada baik-baiknya. Kemudian mereka memiliki atau seperti ini, memiliki inang, kedua inang gitu ya, sama memiliki dua inang. Siapa? Nih, inang utama itu adalah manusia. Wow, hanya manusia. Kalau ini kan inang utama ada sapi gitu ya, ada manusia, ada kambing, ada kerbau, tergantung. Tapi kalau untuk Cestoda ini adalah hanya manusia. Yang kedua, inang perantara. Inang perantaranya dia adalah bisa babi, bisa juga sapi. Nah, kira-kira siapa? Contohnya adalah cacing pita. Nah, gitu ya. Si cacing pita, sebelum cacing pita tadi ada tinggalkan, ya, mereka tubuhnya terdiri dari 3 bagian untuk si cacing ini. Yang pertama ada bagian yang disebut dengan skoleks. Skoleks ini bagian kepala. Di bagian kepala ini terdapat alat hisap, yang disebut dengan sakar, dan juga terdapat alat kait. Tapi untuk alat kait itu tidak semua. Artinya gini, ada yang alat kaitnya mulai dari cacing tersebut kecil sampai dewasa ada juga yang alat kaitnya cuma pas waktu si cacingnya kecil aja atau embrio aja. Tergantung spesiesnya. Alat kaitnya bernama eksakan ya. Terus yang kedua, tubuhnya terdiri dari yang namanya strobila. Strobila ini disebut dengan bagian leher. Dan bagian yang ketiga adalah proglotid. Ini bagian segmen tubuhnya. Nah, ini pun punya daur hidup, tapi daur hidupnya tidak sepanjang cacing hati. Oke, Ibu fotokan dulu sebentar ya. Oke. Setelah dia daur hidup cacing atau pita,
Nah, sebelumnya, oh iya Bu, contohnya belum disebutin, boleh di sini. Siapa yang termasuk contoh dari cacing pita ini? Ya, contoh cacing pita ini ada dua. Ada yang namanya Taenia saginata. Taenia saginata memiliki inang utama pasti di manusia. Nah, ini yang pelanggarannya adalah sapi. Untuk yang kedua adalah Taenia solium. Taenia solium ini inang utamanya adalah manusia dan inang pelanggarannya adalah babi. Mana yang lebih berbahaya? Yaitu Taenia solium. Panjangnya berapa, Bu? Kalau Taenia saginata kurang lebih 6-7 meter. Tapi kalau Taenia solium yang pada babi kurang lebih 3 meter. Wah, berarti bahaya yang itu dong yang saginata. Belum tentu. Ya. Jadi yang bahaya itu yang pada babi. Kenapa? Karena ini yang pada babi ini ya, si solium ini punya alat kait. Kalau yang saginata alat kaitnya hanya pas saat embrio saja. Gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sebetulnya kalau diperkecil ini cuma gini doang. Gini nih. Ini itu doang. Kelihatan data di gambar. Kayak gini lah. Ya. Kayak gini kalau diperkecil. Gitu loh. Tapi pas diperbesar begini. Dan ini panjangnya tergantung, ada yang 3 meter, 7 meter, 2 meter, gitu ya. Nah, mana yang disebut dengan sporek? Nih, bagian kepala yang ini disebut dengan sporek. Ini hexagon. Maksud Ibu rosterium. Oh, di sini nih. Ibu tulisnya. Nah, ini rosterium ya. Ini rosterium. Mesti kembali. Ini rosterium, alat kain. Nah, yang ini sakarnya, alat hisapnya. Nah, mana proglotid ini? Dari sini sampai sini yang bergaris-garis itu bernama proglotid. Bagian tubuhnya. Tahu nggak? Setiap proglotid itu bisa lepas. Dan setiap proglotid itu di dalamnya ada testis dan juga ovarium. Kebayang dong, ini ada berapa segmen gitu. Kalau misalnya di sini ada 1 juta segmen, berarti si 1 juta tersebut bisa jadi individu baru. Artinya apa? Artinya nih, ini kan 1 segmen, itu terbesar sih. Kayak gini dong. Nah, jadi setiap yang Ibu gambarkan ini, selain dari sistem tubuhnya, memang untuk si cacing pita ini dia tidak memiliki sistem tubuh yang utuh. Nggak kayak kita, punya sistem pernafasan, punya sistem ekskresi, atau nggak kayak cacing lain lah gitu ya. Mereka ini nggak komplit, nggak lengkap. Sistem pencernaannya lagi belum lengkap. Sistem ekskresinya aja nggak punya istilahnya gitu. Kalaupun ada, ya paling cuma difusi doang untuk yang cestoda, khusus yang cestoda ya ini.
Nih, terus ini apa? Ini tuh testis dan yang ini tuh ovarium. Jadi setiap probiotik ini, setiap segmen ini memiliki testis dan ovarium. Ketika si probiotik paling ujung makan, misalnya makan, dia lepas satu. Jadi ini ditulisnya probiotik yang makan, dia lepas. Di dalamnya sudah ada testis yang kapan saja bisa menghasilkan telur, sperma, dan ada ovarium yang bisa menghasilkan telur. Makanya matang juga berarti mereka sudah bisa menghasilkan semua itu. Jadi ini lepas, tunggu. Terus setelah terlepas, probiotik lama-lama akan melebur, tetapi ini jadilah telur. Artinya telur ini telah dibuahi. Si telur ini makin ke sini, dia akan makin kuat. Artinya telur ini dilindungi oleh suatu seperti lapisan, sehingga ini disebut dengan oosphere. Dari oosphere ini tumbuh menjadi larva kecil. Ya. Jadi larva kecil. Nih. Cuman si larva-larva ini seperti yang Ibu bilang tadi, ada yang punya alat kain, ada yang tidak. Kalau alat hisap pasti ada. Nih, misalnya dia punya alat kain. Kalau dia punya alat kain, tahapan ini bernama heksakan. Oke, nah terus dia nanti tumbuh menjadi larva-larva yang larva muda disebutnya itu. Ini adalah larva muda. Larva muda ini disebut dengan Cysticercus. Cysticercus tumbuh menjadi cacing dewasa. Jadi ini adalah cacing pita dewasa. Begitu. Bayang ya? Coba. Cacing pita dewasa nanti si probiotiknya matang, lepas, tumbuh jadi telur. Si telurnya jadi oosphere, diheksakan menjadi Cysticercus dan jadi cacing pita dewasa. Pertanyaannya, siapa yang suka makan daging babi? Pasti mungkin yang non muslim mungkin pasti pernah makan. Ya, benar nggak? Tapi Ibu sarankan, kalaupun memang kalian suka dengan daging tersebut, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena di daging babi, mau daging babi yang sehat, mau daging babi yang sakit, mau daging babi, pokoknya mah daging babi itu sudah pasti ada yang namanya cacing pita. Terutama nih, bagian yang bisa menginfeksi tubuh kita itu adalah Cysticercus. Makanya ini dinamakan sebagai bentuk infektif dari cacing pita. Bu, emang kalau makan daging babi kenapa gitu? Takutnya ya nanti nutrisi yang kita makan itu malah diserapin, diambilin secara terus-menerus oleh si cacing pita yang hidup di usus halus kita. Jadi mereka ini hidupnya di usus halus. Kalau cacing hati kan tadi di hati gitu ya. Kalau ini di usus halus gitu loh. Ya, nah jadi emang kalau misalnya dimakannya gimana? Nah, makanya kadang ada orang yang tubuhnya itu kurus, padahal makanannya banyak, tapi kurusnya kurus nggak sehat. Nah itu khawatirnya ada cacing pita ini. Dan lama-lama si cacing pita ini bisa menggerogoti tubuh.
Dan katanya juga kalau misalnya cicacing kita, artinya gini, kita puasa misalnya, gitu ya. Artinya kan kita nggak makan tuh. Ternyata si cacing pitanya teh lapar nih, simpan aja makanan di mulut kita, nanti dia ngerayap ke atas, gitu. Jadi saking horornya, yang punya alat kain nanti dia bisa nempel masuk ke dalam usus begini, jadi itu sangat sulit untuk dilepaskan, gitu. Ya, nah, jadi kesimpulannya apa Bu ini kesimpulannya untuk daun untuk cacing kita ini? Bu, akhirnya dari pelatihan teks hari ini pelatihan teks itu berapa ini ya? Ini Ibu punya jembatan perdanya untuk daun ibu cacing kita. Singkatannya walaupun nggak nyambung ya. Tag khas asik. Ini salah satu nama kota di suatu negara. Texas asik. Coba apa itu? T-nya Peru, K-nya itu on, cost, ada K-nya, H-nya itu heck, sakan, S-nya sisi servus. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Ibu fotokan dulu ya. Iya. Silakan dipahami dulu. Ada yang mau ditanyakan boleh? Ibu akan absen dulu ya. Ada yang Hai, iya, Abna, Fabian. Oh iya, Fabian tadi telat nggak apa-apa ya. Kemana dulu? Coba ibu dulu baca lainnya. Oh, oke, Fabian. Gaitza ada? Gaitza nggak ada? Oh ada. Kevin, Kira, Ilham, Zaki. Zaki ada nggak Zaki? Coba ya, takutnya memang. Oh, izin. Izin. Mai ada, Mai Dira? Enggak ada ya. Rara ada? Puan ada nggak Puan? Ada Bu, Ibu. Oke. Aku mau izin ke toilet. Kenapa saya nggak kedengeran? Mau izin ke toilet. Oh ya, boleh. Silakan.
Silakan dipahami dulu. Tadinya mau Ibu berikan tentang dua cacing ya, tapi takutnya jadi bosan ya. Gak apa-apa untuk yang nematel test mungkin minggu depan saja ya. Karena kan untuk pelatih ini cukup banyak juga ya, karena banyak daur hidupnya. Kalau kayak nematel test sama annelida nggak terlalu ya, paling ada beberapa lah dari nematel test itu ada dua daur hidup ya, dua daur hidup. Terus dari annelida nggak ada daur hidup. Soalnya rata-rata kalau annelida itu cacingnya cacing ini semua soliter semua. Walaupun ada beberapa yang tapi soliter sih nggak disebut parasit ya, kayak lintah, cacing laut kayak gitu ya. Tapi kalau kayak nematel test itu masih punya inang perantara, ada beberapa yang punya inang perantara, makanya agak panjang juga gitu ya. Jadi kalian cukup pelatihan tes aja dulu. Silakan dipahami dulu. Nah, sambil dipahami, sebentar Ibu mau minta untuk share soal ya. Apakah Mbak Pita udah share soal sebentar ya? Oh ada sebentar. Nah, kalian juga sebetulnya sudah punya ya modul. Sudah ada di modul tentang animalia. No, ada ya. Ibu bagikan aja. Satu SMA 2 dan satu SMA 1. Nah, silakan. Sudah Ibu share ya, ada animalia di situ. Kalian buka tentang, nah di sini ada pelatih helminth test nomor 1 sampai 5. Oh, cuma sedikit ternyata ya. Iya, silakan diisi aja dulu ya. Lumayan ada 5 soal. Ibu ngerjain Ya. nomor sampai berapa? Ini aja yang pelatihan tes aja, nomor 1 sampai nomor 5 aja. Atau gini aja, ini kan bentar lagi juga kuis ya, kita kuis dulu nggak apa-apa. Coba kalian lihat di situ ada tentang pelatihan tes kan ya? Iya, nomor 1 yang menjadi kuisnya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, mulai catat dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, terus
Di situ kan ada nema, mintes gitu ya. Nah, nomor 6 dan 7 dilewat. Kemudian nanti kalian kerjakan lagi nomor 9. 9 terus 13, 14, 17, sama 18. Dah. Ibu ulang ya. Oke, Ibu tulis di chat ya. Sebentar. Set. For everyone. Untuk kuis, soal kuis. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, terus 9, 13, 14, 17, dan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13. Oke, silakan diisi dulu. Selamat kuis. Biar tenang ngerjainnya ya. Ibu ke belakang dulu sebentar. Aido ada. Aido. Ada ya. Tata. Ada. Amadita. Nggak ada ya. Ajmi. Dafa Akmal. Helena ada ya. Fadel. Raffi. Ada, Bu. Sausan. Enggak ya, sip.
Ibu mau nanya, Bu, ini yang mana, Bu? Soalnya tadi saya nge-lag. Oh gitu. Oh yang ini saya. Yang ada di chat kok? Ada nggak di chat? Coba. Di chat saya nggak ada, Bu. Oh ada ya. Di chat Zoom? Di chat Zoom nggak ada. Oh nggak ada ya. Oke. Ibu kirim lagi ya. Nggak, maksudnya filenya mah ada, tapi maksudnya latihannya yang mana? Oh iya. Ibu kirim lagi. Jadi latihannya itu yang pelatih ada nomornya kok di situ ya. Ibu kirim lagi ya buat guide saya. Nah, coba buka dulu di chat Zoom. Ada nggak? Bukan aku, Ibu. Oh siapa? Ya lo. Siapa barusan? Tata, Bu. Oh Tata ya Karim. Oke sorry. Kirain teh nggak bisa. Tata. Coba ada nggak tak? Buka, udah ada, udah ada. Makasih. Oh udah ada. Oke sip. Ibu maaf tadi yang halaman berapa ya? Halaman 24 sama 25 nyampur.
Sudah beres? Cung ya udah. Cung yang udah. 1 menit lagi ya. Dikirim ke chat Zoom, Bu. Nggak usah apa. Nanti kita Oke. sama. Oke, kita samakan ya. Nomor 1. Udah semua ini? Cuma yang belum? Udah ya? Oke. Nomor 1 jawabannya A. Ayam. Kalau A begini aja ya. Kalau B 2 jari, C begini, D begini, E begini gitu ya. 2C. 2C. 3A. 4 dodol. 5C. 9A. 13A. 14A. 17C. 18E. F. Silakan hitung betulnya berapa? 17 berapa, Bu? Maaf. 17C. Yuk dihitung dulu betulnya berapa? Bu Gina, 17 itu apa? Maaf. 17 itu C. C. Kalau 18 apa, Bu? 18 V. Tadi yang nomor 9 apa ya, Bu? 9 A. Ayam. Oke. Ada betul berapa? Betul 7. Oke. Ale? 7. 7. Mia? 'Mia' nggak ada ya? Agna? 6, Bu. Oke. Fabian? 5, Oke. Gaitsa? 6, Bu. Oke. Kelly? 7, Bu. Oke. Kira? 8, Bu. Sip. Ilham?
8, Bu. Oke. Mai nggak ada. Rara. Oke. Puan. Salah 3, Bu. Oke. Dia. Aido. 5. Oke. 5. Terus Tata. Oke. Helena. Benar 7, Bu. Raffi. 8, Bu. Oke. Sip. Ada yang belum kesebut namanya? Udah ya? Baik. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sekali suara ibu agak seksi seperti ini ya. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.